Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Khairin Nur Sayuti, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri didampingi istri selaku Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Dian Mukri beserta rombongan lakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sekaligus meresmikan mes pegawai perluasan area PTSP, klinik sekretariat IAD dan posko pemilu Kejari Kabupaten Banjar. Mukri berharap dengan peresmian tersebut bisa memacu dan meningkatkan kontribusi pegawai dalam pelayanan terhadap masyarakat. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri didampingi istri yang selaku Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Dian Mukri beserta rombongan lakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sekaligus dalam rangka meresmikan mes pegawai, perluasan area PTSP, klinik, sekretariat IAD dan posko pemilu di kantor Kejari Kabupaten Banjar di Martapura. Kedatangan Kajati Kalimantan Selatan dan rombongan disambut Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kajari Kabupaten Banjar Muhammad Bardan beserta Kasito Jaksa dan segenap pegawai. Bupati Banjar mengucapkan selamat dan juga mengapresiasi atas peresmian yang dilaksanakan. Menurutnya, pemerintah daerah akan selalu mendukung penuh atas upaya Kejari Kabupaten Banjar dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. PTSP menurut Bupati bukan sekedar singkatan pelayanan terpadu satu pintu, tetapi representasi dari harapan masyarakat. Bupati yakin dengan pendekatannya humanis dan inovatif, pelayanan publik yang berkualitas akan membawa perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan sinergitas ini terus kami bisa lakukan sehingga pembangunan, transparansi, kegiatan-kegiatan di Kabupaten Banjar ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri menyampaikan terima kasih kepada Bupati Banjar beserta jajaran atas bantuan dan dukungan dalam kegiatan yang dilaksanakan Kejari Kabupaten Banjar selama ini. Ia pun berharap pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap ruang yang baru diresmikan harus dioptimalkan semaksimal mungkin pelayanannya agar berguna bagi masyarakat, serta bisa menjadi motivasi bagi pegawai kejaksaan untuk lebih berprestasi di masa yang akan datang. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi istri Hajah Nurgita Tias hadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Muhammad Bardan selaku Kajari Banjar yang lama atas sumbangsih dan pengabdiannya di Kabupaten Banjar, dan kepada Kajari yang baru Bambang Rudi Hartoko, Bupati mengucapkan selamat datang dan berharap dapat bersinergi dengan Pemkab Banjar dan Forkopimda lainnya dalam pelaksanaan tugas. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi istri Hajah Nurgita Tias hadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri yang lama Muhammad Bardan kepada pejabat yang baru Bambang Rudi Hartoko di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pisah sambut yang berlangsung penuh keakraban tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD, para Kepala SKPD dan Direktur Perusahaan Daerah, Camat, segenap pegawai Kejari Kabupaten Banjar dan sejumlah undangan. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Muhammad Bardan selaku Kajari Kabupaten Banjar yang lama atas sumbangsihnya dalam melaksanakan tugas dan pengabdian di Kabupaten Banjar.
Kepada Kajari yang baru Bambang Rudi Hartoko, Bupati mengucapkan selamat datang dan berharap Kejari tetap dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banjar dan Porkopimda lainnya dalam pelaksanaan tugas. Muhammad Bardan menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Bupati Banjar dan Porkopimda atas sinergitas yang sudah dibangun dengan baik selama dirinya menjabat. Ia pun tidak lupa meminta maaf jika selama bertugas terdapat tutur kata yang salah baik di masyarakat maupun juga pemerintah daerah. Sementara Kajari Kabupaten Banjar, Bambang Rudi Hartoko mengaku bersyukur dapat bertugas di tempat yang baru. Ia pun mengharapkan bimbingan dan dukungan dari Bupati Banjar beserta jajaran agar bisa melaksanakan tugas dengan baik serta mampu mengawal program strategis daerah dalam kontribusi untuk negara. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita ke berita selanjutnya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi asisten pemerintahan dan Kesra Haji Masruri sambut kedatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar bersama jajaran di Mahlige Sultan Adam Martapura. Audiensi sekaligus silaturahmi yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi asisten pemerintahan dan Kesra Haji Masruri sambut kedatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar bersama jajaran di Mahlige Sultan Adam Martapura. Dalam kunjungan audiensi tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofi'i didampingi Kasubag TU Kementerian Agama Haji Jamroni Ansyori dan Sekretaris 2 Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nisfu Ani. Rofi'i mengatakan, audiensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah. Ia pun juga meminta bimbingan serta arahan agar kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agama tetap terjalin. Rofi'i berharap koordinasi ini terus berlanjut sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan harapan Bupati Banjar. Haji Muhammad Rofi'i dulunya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saat ini, ia menggantikan posisi Haji Najwa Nur sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Alhamdulillah, kita ini kan Kepala Kemenak Kabupaten Banjar yang baru diangkat begitu, maka sudah sangat sepantasnya kami bersilaturahmi dengan Bapak Bupati, tentunya dalam rangka nanti kami ingin mendapatkan arahan, bimbingan dari beliau, terus tentunya sudah kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini bisa lebih ditingkatkan lagi begitu, dan alhamdulillah beliau pun menyambut dengan sangat baik begitu. Kalau dari Pak Bupati, artinya kita di Kabupaten Banjar ini selama ini sudah dengan Kemenak sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kerjasama begitu. Nanti juga akan ditingkatkan kembali kerjasama tersebut, dan kita pun menyambut dengan antusias apa yang beliau harapkan dan beliau sampaikan. Harapannya tentu koordinasi ini terus berlanjut, karena kita juga Kemenak ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di Kementerian Agama ini yang berhubungan dengan pemerintah, terutama di Kabupaten Banjar ini begitu. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 200 peserta ikuti forum konsultasi publik rancangan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2025-2045. RPJPD merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.
Sebanyak 200 peserta ikuti forum konsultasi publik rancangan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2025-2045 di Gedung William Tandiono, Kecamatan Gambut. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, RPJPD merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Dijelaskan Wakil Bupati, forum tersebut sebagai media konsultasi publik, sehingga para pemangku kepentingan dapat secara aktif mengikuti dan memberikan saran dan masukan konstruktif terhadap konsep perencanaan pembangunan yang disusun. Selain itu, pelaksanaan FKP Ranwal RPJPD Kabupaten Banjar ini juga merupakan agenda strategis dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap permasalahan, isu strategis daerah, visi dan misi daerah, arah kebijakan, serta sasaran yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Haja Siti Hamidah berharap tim penyusun dan tim ahli agar memperhatikan arah pembangunan nasional dan provinsi guna mendukung capaian pembangunan nasional. Ratusan peserta terdiri dari para staf ahli dan asisten, kepala SKPD, perusahaan daerah, perguruan tinggi, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Sementara narasumber dari Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, tim penyusun dan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Harapan-harapan untuk kegiatan ini, tim penyusun dan tim ahli agar ini nantinya memperhatikan arah pembangunan nasional dan provinsi guna mendukung capaian pembangunan nasional provinsi maupun di kabupaten, dan juga SKPD agar terlibat aktif dalam setiap proses penyusunan sehingga dokumen RPJPD dapat benar-benar menjadi dasar dalam pemilihan program pada penyusunan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek di SKPD-nya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar. Mitra Kominfo, Sekda Banjar HM Hilman menjadi pembina apel kerja gabungan yang turut dihadiri para asisten, staf ahli, kepala SKPD, sejumlah PNS dan PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Hilman mengingatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana banjir yang mungkin terjadi, serta warga diminta agar tetap waspada dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk menjaga diri, keluarga, dan tetangga dari potensi bahaya akibat cuaca buruk. Cuaca buruk masih menghantui Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Banjar. Peringatan dini telah dikeluarkan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Samsudinur Banjarmasin yang menyebutkan bahwa potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berlangsung dari tanggal 2 hingga 6 November 2023 di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Demikian disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Hilman mengatakan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana banjir yang mungkin terjadi, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan para stakeholder lainnya sangat diperlukan. Selain itu, masyarakat Kabupaten Banjar agar tetap waspada dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk menjaga diri sendiri, keluarga, dan tetangga dari potensi bahaya akibat cuaca buruk, serta memahami resiko dan mengikuti petunjuk peringatan dari instansi yang berwenang. Ditambahkan Hilman, pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan upaya konkret untuk meminimalisir dampak banjir dengan melakukan normalisasi sungai dan pengairan untuk area persawahan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Beberapa proyek rehabilitasi daerah irigasi rawa atau DIR juga telah direncanakan, di antaranya Jambu Burung, Muara Halayung, dan Kuin Besar yang akan menjadi prioritas dalam tahun mendatang. Hilman mengajak seluruh lapisan masyarakat dari petugas keamanan, relawan hingga warga masyarakat untuk bersatu padu dan saling membantu dalam menghadapi situasi tersebut. Kita harus segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait,
dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan guna menghadapi potensi bencana banjir yang mungkin saja bisa terjadi. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta apel dan masyarakat Kabupaten Banjar agar tetap waspada dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Kita harus bersama-sama menjaga diri kita sendiri, keluarga, dan tetangga dari potensi bahaya yang dapat timbul akibat cuaca buruk. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita ke berita selanjutnya. Ketua Dewan Pengurus Korpri Kalimantan Selatan diwakili Wakil Ketua 1 Sulkan mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar masa bakti 2023-2028. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haim Hilman kembali dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar yang dikukuhkan bersama Dewan Pengurus lainnya. Ketua Dewan Pengurus Korpri Kalimantan Selatan yang diwakili Wakil Ketua 1 Sulkan mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar masa bakti 2023-2028 di Aula Barakat Martapura. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman kembali dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar yang dikukuhkan bersama Dewan Pengurus lainnya. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Korpri Kalimantan Selatan Sulkan mengharapkan Korpri mampu mengarahkan ASN untuk lebih maju dan berkembang. Tidak ada lagi yang gagap teknologi, melainkan harus memiliki keahlian atau skill yang bagus akan teknologi. Ia pun juga mengingatkan kepada semua anggota Korpri untuk mengantisipasi berita hoax, fitnah, politik identitas, polarisasi, dan potensi konflik menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengucapkan selamat kepada Dewan Pengurus Korpri yang dilantik. Ia pun menaruh harapan besar kepada seluruh jajaran agar berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi Korpri ini wadah bagi para ASN. Jadi ini organisasi profesi ASN. ASN itu adalah pegawai negeri sipil dan P3K yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Kita menghadapi tantangan zaman, dan ini juga ada undang-undang pegawai negeri, undang-undang ASN yang baru disahkan oleh DPR RI, dan diharapkan ASN berkelas dunia pada tahun 2045, masa kejayaan, masa emas Indonesia. Nah, karena itulah seiring dengan kemajuan zaman tersebut, kita tidak bisa memungkirinya. Salah satu ciri negara semakin maju, daerah semakin maju adalah bagaimana kemampuan penguasaan akan teknologi informasi. Dan saat ini untuk menunjang kinerja agar lebih cepat, lebih mudah, lebih tepat, lebih baik, semuanya itu tidak terlepas dengan teknologi informasi. Nah, karena itulah ASN tadi diingatkan, dan juga di wilayah Kabupaten Banjar seiring dengan sudah semakin familiarnya kita dalam bekerja, sudah menggunakan aplikasi-aplikasi, memanfaatkan teknologi informasi, ya seharusnya tidak gaptek, bisa menyelesaikan untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan baik untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, baik itu terkait dengan pembangunan, terkait dengan pemerintahan, dan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo,
Festival Cinta Kabupaten Banjar tahun 2023 yang berlangsung selama 5 hari resmi ditutup Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Ketua Panitia Pelaksana Kepala Dinas Sosial P3A P2KB Banjar, Dian Marliana menjelaskan, Festival Cinta Kabupaten Banjar yang diikuti 55 stand lebih ini, perputaran uang selama acara berlangsung mencapai 1,3 miliar rupiah. Festival Cinta Kabupaten Banjar tahun 2023 yang berlangsung selama 5 hari resmi ditutup Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Bupati mengapresiasi kegiatan festival tersebut yang menurutnya sebagai bukti nyata kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat. Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi semangat dan memperkuat ekonomi desa melalui UMKM, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di desa, kabupaten, bahkan nasional. Pada kesempatan ini kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksana kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah bentuk sinergitas yang baik, bukan hanya satu SKPD tetapi juga SKPD lain. Kami berharap kegiatan ini juga mendorong pembangunan di Kabupaten Banjar, bukan hanya secara fisik tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya, seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kader-kader, bagi potensi-potensi yang lain yang sudah dihadirkan di kegiatan seperti ini. Akhirnya dalam mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Festival Cinta Kabupaten Banjar dengan ini saya nyatakan ditutup. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan hadiah secara simbolis kepada para pemenang lomba video kreatif dan vlog kegiatan Mini Expo Dekranasda Kabupaten Banjar. Juara 1 diraih Nabila Sofa, juara 2 Ricky Rivaldi, dan juara 3 Nurlaila Sofia. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Khairin Nursayuti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.